terpecah-pecah menjadi beragam politik dengan unsur-unsur kepercayaan, unsur-unsur agama, unsur-unsur sosial dan segala macamnya. Maka senior-senior kita, para pendiri ormas kita ini merasa prihatin dengan kondisi yang ada pada saat itu, di mana PKI, ya, satu-satunya ormas nasional pada saat itu, ormas politik nasional yang memang sudah memiliki undergo, ya, memiliki basis di tingkat bawah yang dikenal dengan namanya pemuda rakyat. Pengaruhnya luar biasa, mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi kaum-kaum religi dan segala macamnya dalam rangka untuk diajarkan tentang sosial dan segala macamnya. Nah, Jenderal Ar-Nasution beserta dengan seluruh kawan-kawan yang memang berbasis Tentara Nasional Indonesia atau ABRI pada saat itu berinisiasi untuk mendirikan ormas tandingan. Kalau pemuda rakyat itu berada langsung di bawah Partai Komunis Indonesia, sementara kalau PP itu betul-betul pure murni berada di tangannya ABRI pada saat itu. Nah, maka muncullah pada tanggal 28 Oktober tahun 1959 bertepatan dengan Sumpah Pemuda tentang lahirnya ormas besar yang sama-sama kita nikmati hari ini bernama Pemuda Pancasila. Sekali lagi yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mengimbangi tentang sosialis dengan nasionalis. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mau tidak mau, sebagaimana tema kita hari ini, Pancasila itu menjadi satu-satunya rujukan bagi para pendiri Ormas Pemuda Pancasila untuk supaya dijaga betul, dipelihara betul, dijadikan satu-satunya pedoman di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam kita berinteraksi sosial, di dalam kita berpolitik, agar supaya tidak menyimpang dari apa yang tersebutkan di dalam Pancasila. Saudara sekalian, adik-adik sekalian, Pancasila telah mengajarkan kita tentang 5 dasar yang paling mendasar, yang semuanya memang lahir dari ide-ide para pendiri bangsa yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah kita harus berterima kasih sekali terhadap beliau, yakni tentang bagaimana negara Republik Indonesia ini yang kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat ini, ya, bukan hanya ada di tangan penguasa, apalagi kalau sekarang namanya oligarki dan segala macamnya. Betul-betul negara ini, NKRI ini diciptakan dengan satu tujuan agar supaya kekuasaan itu betul-betul sepenuhnya berada di tangan Republik, berada di tangan rakyat. Ya, kenapa? Karena memang hanya Indonesia di antara semua bangsa-bangsa dan negara-negara yang lain yang memiliki latar belakang peradaban yang sungguh luar biasa, baik itu sosialnya, baik itu agamanya, kepercayaannya, adat istiadatnya, kemudian bahasanya dan segala macamnya. Itu betul-betul menjadi satu-satunya negara yang secara luasannya sangat luas, bahkan terluas, ya, di antara negara-negara lain, terpisah oleh ribuan pulau. Nah, kalau kemudian para pendiri bangsa ini tidak menjadikan Pancasila sebagai kiblat, tentulah di dalam kita berbangsa dan bernegara ini akan terjadi perpecahan-perpecahan yang semuanya hanya dilatar belakangi karena suku, ras, agama, kepercayaan dan segala macam. Untuk itu, saudara sekalian, adik-adik sekalian, sesuai tema bahwa Pancasila menjadi panduan kita di dalam beretika sosial. Artinya apa? Beretika sosial, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila, yang memang tidak boleh keluar dari 5 sila yang sudah ada. Pertama, kita awali dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Negara kita, para pendiri bangsa kita sudah bersepakat bahwa seluruh penduduk bumi yang ada di Indonesia ini wajib hukumnya untuk memeluk agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dilindungi oleh undang-undang dasar, ya kan? Artinya apa? Siapapun kita yang saat ini berada di Pemuda Pancasila ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk betul-betul, ya, berketuhanan yang Maha Esa dalam konteks ideologi. Nah, sekarang ketika kita kembali ke dalam konteks sosial, ya,
Karena hubungan sosial itu adalah hubungan atau interaksi, panduan interaksi, tata cara interaksi antara kita sesama kita, kita dengan alam, kita dengan masyarakat, ya, kita bahkan dengan siapapun di luar sana, semuanya diatur dalam interaksi sosial. Pancasila menjadi satu panduan, yakni kalau kita kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, tentu semua perilaku kita di dalam memperlakukan orang lain, di dalam memperlakukan alam, di dalam memperlakukan lingkungan dan segala macamnya, memang tidak boleh keluar dari asas yang bernama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tuhan sebagaimana di dalam firman-Nya tentu sudah sangat jelas mengatakan bahwa ya, kita ini diciptakan memang dalam rangka untuk memakmurkan bumi itu. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini dalam rangka untuk memakmurkan. Artinya kalau kemudian kita ini berseragam pemuda Pancasila, ya, berada di ormas pemuda Pancasila, kemudian melakukan satu kegiatan sosial yang tujuannya dalam rangka untuk membuat kekacauan di muka bumi, berarti kita ini tidak berketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat rusak di muka bumi. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya akan datang kehancuran alam, kehancuran bumi, yang semua itu berangkat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Padahal asas awalnya, tujuan awalnya diciptakannya kita adalah dalam rangka untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, mari bersama-sama Panji Pemuda Pancasila ini kita makmurkan bumi kita. Ya, yang di Bantul kita makmurkan Bantul dengan menjadikan Pemuda Pancasila sebagai gerbong. Yang di Sleman, yang di kota, yang di Kulonprogo, yang di Sleman, kita jadikan keberadaan Pemuda Pancasila ini dalam rangka untuk memakmurkan bumi sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Ya. Nah, itu dalam konteks praksi sosial, etika sosial di dalam berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sekali lagi bahwa Pancasila telah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berkeadilan dan beradab. Implementasinya adalah ketika kita berada di Pemuda Pancasila, ya mari, ya kan? Jadikan diri kita masing-masing ini adalah para penegak hukum minimal untuk dirinya sendiri. Bertanggung jawab terhadap kesalahan kita, bertanggung jawab terhadap kesalahan lingkungan kita, bertanggung jawab terhadap adab budi pekerti kita, dalam rangka untuk jangan sampai apa yang terjadi di luar sana yang sampai hari ini miris rasanya kalau kita buka media sosial bahwa kita ini adalah rombongan penyerbu hajatan atau apalah. Ya, itu framing yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Nah, pertanyaannya kemudian, orang itu suka atau tidak suka dengan kita, itu ada banyak faktor. Bisa jadi memang ketidaksukaan masyarakat itu memang karena perilaku kita, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi ketidaksukaan masyarakat terhadap kita itu karena memang kita ini terlalu kuat, kita ini terlalu tak bisa digoyahkan, sehingga caranya untuk menghancurkan memang sengaja secara psikologi memang dimainkan agar supaya para generasi muda ini malu berpemuda Pancasila, ya kan? Jadi memang sengaja dibuat framing seperti itu, memang intelijensinya memang dibuat sehingga adik-adik, ya, kawan-kawan mahasiswa ini merasa malu. Aku daripada di PP mending di PNPI deh misalnya gitu kan, atau mungkin di ARI, mungkin di PNI dan segala macam itu. Jadi sengaja memang dibuat rasa malu, ya, sebagaimana di dalam media sosial yang selama ini kita rasakan. Namun demikian teman-teman sekalian, kalian semuanya adalah pelajar, kalian semuanya adalah mahasiswa yang kalau berpikir itu jangan linear, jangan seperti kacamata kuda. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, ya kan, carilah alasan yang sebaliknya. Jadi kalau orang mempermalukan kita, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut untuk dimuliakan. Kan begitu, ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apalah artinya ilmu pengetahuan? Ya. Kalau kemudian secara adab kita nggak ada adabnya, ya kan? Siapalah kita, mau itu PP, mau itu siapapun itu, kalau kita tidak beradab, ya kan? Kita adalah sampah di mata masyarakat. Oleh karena itu, melalui ajaran sila kedua di dalam Pemuda Pancasila,
Ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu, ya mari sadarkan dalam hati kita masing-masing agar supaya menjadikan PP ini dalam rangka untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang kita manusia yang berkeadilan, manusia yang taat akan hukum, termasuk juga berkeadaban. Ya, sopan santunnya dijaga dan segala macam. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ini akhirnya juga berjalan lurus dengan apa yang ada di Kabupaten Bantul misalnya. Nyuwun sewu, karena kebetulan memang saya adalah berprofesi sebagai advokat, maka salah satu yang bisa kita jual pemuda Pancasila di Kabupaten Bantul kepada kader-kader kita, anggota-anggota kita, calon-calon anggota kita adalah saya beserta dengan jajaran adalah orang yang paling berkomitmen. Ketika ada anggota kita disenggol secara hukum, ya, disalahi, ya, apapun bentuknya kesalahan itu, maka kami atas nama jajaran MPC, ya, akan bergerak bersama-sama dalam rangka untuk memastikan keadilan itu terjadi, hukum itu berjalan. Itulah jargon kita. Sehingga apa? Anggota kita tuh merasa nyaman, merasa terlindungi, karena setiap peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa di tengah-tengah masyarakat, kita bertanggung jawab tentang penegakan hukum itu sendiri. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, ketika ada anggota kita yang memang dengan sengaja sudah kita kasih tahu, sudah kita tuntun dan segala macam, kok masih ya menjadikan pemuda Pancasila dalam rangka untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau perilaku-perilaku lainnya yang memang mencoreng nama baik pemuda Pancasila, maka tidak segan-segan kami jajaran pengurus juga menjadi orang yang pertama kali menyerahkan yang bersangkutan dalam rangka untuk minimal menikmati bagaimana rasanya duduk di depan penyidikan dan penyidik. Jadi kita yang datang ke penyidik dalam rangka untuk proses aja dulu, kan begitu kan? Karena apa? Orang kalau belum bersentuhan langsung dengan hukum, bersentuhan langsung dengan sesuatu yang bernama keadilan dalam konteks hukum formal gitu ya, dia akan menyepelekan tentang bagaimana tata krama, bagaimana keadilan sosial dan sebagainya. Ya, untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi Pancasila atau pemuda Pancasila, karena kiblatnya memang betul-betul Pancasila, maka panduan dalam rangka menjalankan organisasi ini, kalau kembali kepada sila yang kedua, yakni marilah kita bersama-sama menjadi pemuda Pancasila, menjadi manusia yang adil dan beradab. Ya, keadilan adalah cita-cita kita semuanya, karena betapa mahalnya katanya keadilan ini begitu. Marilah kita mulai dari diri kita, mulai dari organisasi kita, agar supaya minimal dari diri kita taat akan hukum, kita kawal kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum, gitu kan? Kita belajar betul bersama-sama di pemuda Pancasila ini, agar supaya dengan adanya relation connecting seperti ini, ketika ada persoalan-persoalan hukum yang menimpa teman-teman sama misalnya, jangan sungkan-sungkan untuk diskusi, untuk bertanya tentang penegakan hukum itu sendiri. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau kita bicara hukum, ayo kita diskusi tentang itu. Ya, makanya saya bilang teman-teman sekalian, beruntunglah kalian ketika hari ini ya berseragam pemuda Pancasila, menyadarkan dirinya sebagai bagian dari pergerakan formasi pemuda Pancasila. Lalu yang lain masih tentang Pancasila sebagai panduan kita tentang persatuan Indonesia itu, ya, adalah bahwa Pancasila sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa karena luasnya bangsa kita, karena beragamnya adat budaya, kebiasaan hidup, strata sosial dan segala macamnya di Indonesia ini, maka Pancasila telah mengurung kita semuanya, ya, telah mematikan pikiran liar kita semuanya dalam rangka untuk menciptakan diri kita sebagai manusia yang berbeda di antara masyarakat yang lain. Ya, sama halnya ketika kita sudah duduk seperti itu berseragam pemuda Pancasila, maka sudah tidak ada lagi yang namanya dari UMY, dari UII, dari UGM, dari UAD, dari mana lah, ya, misalnya rumah sakit yang ada di GBI, udah nggak ada lagi, ya kan? Udah nggak ada lagi yang namanya MPW, MPC, MPN segala macam, selain hanya mengacu kepada sila yang kedua tadi. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Artinya adab telah mengajarkan kita untuk bagaimana memperlakukan masing-masing struktural yang ada di Pemuda Pancasila ini sebagai rujukan dalam rangka kita menghormati struktur jenjang yang ada di atas kita, termasuk juga badan-badan otonom yang ada di luar Sapma. Ya. Jadi Pancasila telah mengajarkan kita semuanya dalam rangka berinteraksi. Nah, kembali ke soal persatuan teman-teman sekalian, tentu menjadi tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab kalian semuanya untuk bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Ya, jangan sampai kemudian satu persatu meretel, jangan sampai peristiwa-peristiwa 98 terjadi ketika misalnya Timur ya memisahkan diri dan segala macam ya, karena itu nanti hubungannya dengan faktor Pancasila sebagai panduan politik. Tapi dalam konteks sosial, mari kita mulai dari diri kita sendiri, jadikan persatuan dan kesatuan di dalam kita berorganisasi Pemuda Pancasila ini sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila di sila ketiga. Kemudian yang selanjutnya sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Pancasila kembali karena menjadi dasar di dalam kita bernegara Republik Indonesia ini, maka sila keempat itu lebih memang menekankan tentang bagaimana negara ini dijalankan dengan menggunakan asas Pancasila, terutama di sila yang keempat dalam konteks pelaksanaan. Artinya apa? Kita ini semuanya rakyat yang dipimpin oleh hikmah. Jadi hikmah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, ya, dalam bentuk permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Jadi hikmah di sini atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dan perwakilan adalah ya, karena negara kita adalah negara republik yang dipimpin oleh pemimpin bernama presiden, kemudian keterwakilan kita bernama Dewan Perwakilan Rakyat dan segala macamnya itu, beliau-beliau itu ya untuk bisa menjadi presiden, ya menjadi DPR dan segala macam, ya memang harus melalui fase keterwakilan tadi itu dalam bentuk permusyawaratan. Tujuannya apa? Sekali lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi maksud saya begini, ke depan sebagaimana cita-cita kami di Bantul, ya, berkaca kepada saudara-saudara kita yang ada di luar Kabupaten Bantul, bahwa kita tidak ingin, ya, kita ini berseragam Pemuda Pancasila tidak memiliki tujuan apapun selain hanya punya teman. Ya, saya sering katakan di kader-kader saya di Bantul, di semua kesempatan, cita-cita saya, doa saya adalah bagaimana saya melihat orang-orang yang berkumpul ini, baik kalian anak-anak muda, termasuk juga anggota-anggota saya yang sudah orang tua, yang sudah hidup di masyarakat itu. Saya bilang, minimal mudah-mudahan yang duduk di depan saya ini ada yang jadi RT, saya bilang. Yang prosesnya juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya dipilih dia. Kalau dia tidak punya kualitas, nggak mungkin jadi ketua RT, kira-kira gitu. Ya. Kemudian saya juga berdoa mudah-mudahan kalian juga menjadi lurah, kan gitu. Ya. Tanpa kepercayaan, tanpa kualitas, tanpa kapasitas, nggak mungkin. Ya, kader-kader kita itu akan maju dan dipilih sebagai lurah. Atau mungkin seperti di kabupaten-kabupaten lain, ya, ketua MPC itu ada yang jadi bupati, ada yang jadi kepala dinas, ada macam-macam. Nggak mungkin kalau itu tidak berkualitas akan dipilih oleh rakyatnya dalam rangka untuk memimpin di wilayahnya masing-masing. Ya, ada yang jadi gubernur dan segala macam. Nah, kembali karena memang posisi saya di MPC, maka saya selalu mendoakan kader-kader saya di Bantul itu di dalam semua kesempatan. Saya berharap dan berdoa dengan kita berpemuda Pancasila seperti ini, semangat sila keempat di diri kita itu memang betul-betul menyala gitu, menjadi penyemangat agar supaya menjaga persatuan, menghidupkan seluruh struktur jenjang, ya, dari MPC, PAC, ranting sampai ke anak ranting sampai ke basis, yang tujuan akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah tentang politik.
Ya, apa itu politik? Ya tentang pemilihan. Gitu. Sesuatu yang dipilih dalam rangka untuk menjadi pemimpin, yaitulah politik. Ya, dikatakan politik ya karena memang dia itu menjadi sarana dalam rangka untuk menyaring kualitas masyarakat, ya, dari berbagai macam corong gerbong ini diambil yang paling terbaik, kemudian dipilih oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin. Makanya saya sampaikan sekali lagi di Bantul bahwa saya berharap ada yang jadi RT lah, ada yang jadi Pak Lurah lah, ada yang jadi bupati, mungkin wakil bupati, kepala desa, segala macam. Tentu itu teman-teman sekalian, alhamdulillah, ya, sedikit gambaran saja di Kabupaten Bantul khususnya, ya, karena sekali lagi kacamata saya di Kabupaten Bantul dalam rangka untuk menjalankan instruksi organisasi sebagaimana kiblat sila yang keempat tadi. Di tahun 2024 ini Deks Pemilu Pemuda Pancasila mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk supaya menentukan calon pemimpin di setingkat kabupaten dengan cara dibuat rapat pleno. Kan begitu? Rapat plenonya untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama, memang pemuda Pancasila hadir sebagai pendukung utama dalam rangka untuk memenangkan kontestasi, ya. Atau yang kedua, atau tidak sama sekali. Itu perintahnya. Ini berat teman-teman sekalian. Ketika MPN memerintahkan kami di MPC, ya, dalam rangka untuk membuat satu rapat pleno tentang pilihan politik, tantangannya adalah kalau persatuan dan kesatuan, kesadaran diri kita sebagai pemuda Pancasila ini tidak betul-betul utuh, maka tantangannya banyak sekali. Salah satunya adalah tentang perpecahan, perbedaan pilihan politik yang ada di wilayah masing-masing. Tapi alhamdulillah, ya, khusus untuk Bantul, yang saya lihat langsung, yang saya pimpin langsung beserta seluruh jajaran ini, 17 unsur kecamatan dari PAC semuanya saya kumpulkan. Saya beri kesempatan satu-satu untuk berdiri di forum dalam rangka untuk menentukan kira-kira suara di wilayahmu itu kepada siapa, kan begitu? Ya kan? Kebetulan waktu itu di Bantul itu ada 3 paslon dari 17 kecamatan. Ya, ini berbagi pengalaman ya, tentang sila yang keempat tadi itu. Dari 17 kecamatan, kemudian semuanya bersuara masing-masing. Akhirnya 95% semuanya satu suara mendukung paslon 02, yakni Pak Halim dan Pak Aris pada saat itu. Ada satu PAC yang memang dia ditol mendukung salah satu paslon yang lain. Bagi saya atas nama ketua itu no problem, karena itulah demokratis yang memang diajarkan di dalam Pancasila atau pemuda Pancasila. Tapi akhirnya apa teman-teman sekalian? Karena bahwa pleno itu adalah rapat tertinggi dalam konteks menentukan arah pilihan politik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak lama kemudian satu PAC yang tadinya dia memilih ke paslon yang lain, akhirnya secara sadar dia kembali ke organisasi, kembali ke keputusan pleno, yakni dia ikut serta mendukung paslon yang sama-sama secara mayoritas kita dukung. Alhasil 100% pemuda Pancasila di Kabupaten Bantul seluruhnya mendukung Pak Halim dan Pak Aris. Nah, bukti totalitas pemuda Pancasila di Bantul dalam rangka untuk menjalankan sila keempat ini apa? Bukti totalitasnya adalah satu-satunya ormas, ya, satu-satunya ormas saya kira yang ada di Kabupaten Bantul yang langsung berada di ring satunya Pak calon bupati dan calon wakil bupati itu hanya kita pemuda Pancasila. Ya, kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya, kepercayaan itu dibuka seluas-luasnya oleh calon bupati pada saat itu, agar supaya semua kegiatan politik yang ada di Bantul selama 3 bulan lamanya itu sepenuhnya memang di backup langsung oleh PP. Maka teman-teman sekalian, salah satu kebanggaan dan kebahagiaan kami atas nama keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul adalah
selama debat berlangsung, debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, satu-satunya ormas yang nyata-nyata, terang-terangan, jelas-jelas mengawal langsung tentang jalannya debat dan berada di podium TVRI dalam rangka untuk mengawal paslon kita berdebat, itu hanya seragam Pemuda Pancasila, yang lain nggak ada. Ya, tepuk tangan untuk Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Sekali lagi, saya tidak mau menyombongkan diri, tetapi ini menjadi PR bagi kalian semuanya atas nama Satuan Pelajar dan Mahasiswa, bahwa setingkat kabupaten di DIY sekalipun, ya, tidak semua kakak-kakak kalian, orang tua kalian yang ada di MPC itu menjalankan organisasi tentang ya semangat bermusyawarah dari keterwakilan hikmah tadi itu, dalam bentuk permusyawaratan perwakilan itu betul-betul sepenuh hati. Buktinya apa? TVRI menjadi tempat bagi seluruh paslon se-DIY dalam rangka melakukan debat. Tetapi yang kelihatan hanya ada Pemuda Pancasilanya, itu hanya ketika debat itu adalah paslon yang dari Bantul, yang dari Kulon Progo misalnya kan nggak bisa, Pak. Dari Sleman misalnya nggak bisa, kota dan segala macamnya, ya. Meskipun akhirnya juga hadir dan segala macam, tetapi bisa kami pastikan bahwa itu semuanya memang bukan karena bagian dari tim pemenang, tetapi kalau di Bantul, kami Pemuda Pancasila yang betul-betul masuk di dalam satu grup tim pemenangan. Gitu. Jadi PP ini menjadi salah satu ormas yang masuk di dalam tim pemenangan Pak Halim dan Pak Anies. Nah, ini tidak mudah, sekali lagi ini tidak mudah, tetapi alhamdulillah kami telah melewati fase itu, kami telah belajar banyak tentang politik, ya. Tentu karena apa? Karena Pemuda Pancasila. Ya. Jujur, tanpa Pemuda Pancasila, kami ini bukan siapa-siapa dalam tataran politik, karena memang kita tidak berafiliasi dengan politik. Ya, tanpa Pemuda Pancasila tentu calon-calon pemimpin bangsa kita, calon pemimpin kabupaten kita juga tidak mungkin memiliki siapa kita. Tetapi karena ada embel-embel Pemuda Pancasila, maka kita, kalau bahasanya ketua saya di MPW, naik kelas. Yang tadinya tidak didengar bisa didengar, yang tadinya tidak didengar bisa didengar, yang tadinya disepelekan bisa dimuliakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, melalui Pemuda Pancasila, mari ya, masa depan bangsa ini, masa depan republik ini hanya ada di tangan-tangan kalian. Minimal ketika dalam kontestasi pemilihan, suara kepemimpinan itu ada di tangan kalian dalam rangka untuk nyoblos misalnya, dan termasuk masa depannya juga dari kalian. Ketika dari hari ini kalian semuanya bercita-cita dalam rangka menjadi pemimpin, apapun jenjang, ya, tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi apapun, tapi setidaknya dengan berpemuda Pancasila kita punya semangat untuk menjadikan kehidupan perkumpulan kita ini menghadirkan hikmah dalam bentuk permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Lalu yang terakhir, Pancasila ya menjadi panduan sosial etika kita dalam rangka untuk hidup memantaskan diri atau berjuang dalam rangka untuk bergerak bersama-sama sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul bisa tercapai. Ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Keadilan sosial yang dimaksud di sini, Pancasila mengajarkan kita agar supaya jangan karena mungkin di antara kita yang berkumpul ini ada yang dari kalangan middle up, ya, ada yang dari kalangan biasa-biasa saja, ada yang dari kampus yang mungkin biasa, ada kampus favorit dan segala macamnya, sehingga dalam rangka untuk menjalankan organisasi ini kemudian menjadi tidak terus bersatu padu seolah-olah wah aku anak ini gitu kan, wah aku anak UGM nih gitu kan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila ini memang tidak boleh lagi ada penghalang di antara kita. Nggak boleh. Keadilan sosial, tentang sosial. Ya kita makan ya sama-sama makan yang sama, kita duduk sama-sama duduk di tempat yang sama, iya kan? Bicara juga punya kesempatan yang sama dalam rangka untuk berbicara.
mendapatkan perlindungan hukum juga sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam rangka mendapatkan perlindungan itu, ya. Dalam rangka untuk berdiskusi seperti ini, semua memiliki kesempatan yang sama, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh kita yang ada di Sapma ini, termasuk keadilan sosial bagi seluruh kader-kader kami yang usianya ada yang dari mungkin ya 20, 25, 30, 40, bahkan sampai ada yang 60, bahkan kakek-kakek sekalian, semuanya menjadi anggota saya di Pemuda Pancasila di Bantul. Nah, keadilan sosial itu menjadi tanggung jawab kita para pemimpin dalam rangka bagaimana memastikan perlakuan kita itu harus sama, antara yang muda, yang setengah muda, setengah tua, yang tua dan sebagainya. Termasuk yang sewu kalau di Bantul, ya alhamdulillah sekali lagi teman-teman sekalian, hampir di semua musibah kematian yang menimpa saudara-saudara kita, ya alhamdulillah saya selaku ketua MPC selalu ya diminta dalam rangka untuk menjadi perwakilan keluarga di dalam sambutan sebelum penguburan biasanya begitu. Jadi tidak hanya dari kalangan anggota kita yang mapan, ya siapapun ketika ini sudah berseragam Pemuda Pancasila, maka kita akan berlaku sama, kita hadir dengan cara yang sama, kita pamitkan dengan cara-cara yang baik, kita yakinkan masyarakat bahwa almarhum adalah orang-orang yang baik, sehingga segala kesalahan, segala hilafnya selama hidup dan segala macamnya tetap kita mintakan maaf dan pertanggungjawaban kalau memang itu ada. Artinya apa? Pancasila dalam konteks kehidupan sosial sebagai panduan kehidupan sosial, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah telah coba kami laksanakan khususnya di Kabupaten Bantul. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, saudara sekalian, kembali masih soal tema kita bahwa Pancasila selain menjadi panduan etika sosial juga menjadi panduan dalam rangka untuk melaksanakan politik. Ya. Bicara politik tentu sudah bicara yang namanya kewenangan. Bicara keputusan-keputusan politik, yakni keputusan besar, keputusan bersama yang dipilih secara bersama-sama dan segala macam. Oleh karena itu maka semua keputusan politik itu disebut dengan keputusan publik. Ya, keputusan publik, keputusan umum yang pelaksanaannya dilaksanakan secara umum oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu masih kembali ke soal sila yang pertama tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka Pancasila mengajarkan kepada para politisi kita, para pemimpin kita, orang-orang yang kita pilih atau yang mereka kita pilih dan kemudian menjadi pemimpin dalam tindakan apa? Dari presiden sampai ke RT tadi itu keputusan-keputusan yang memang tidak boleh keluar dari asas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Jangan sampai kemudian keputusan politik, ketetapan-ketetapan politik yang itu menjadi ketetapan publik itu justru malah bertentangan dengan yang namanya ketuhanan atau menjauhkan diri kita, menjauhkan bangsa kita dari yang namanya keimanan. Karena itu melalui Pancasila para politisi kita, para pemimpin kita, atau mungkin satu dan mungkin semuanya di antara kita suatu hari nanti menjadi pemimpin, maka jadikan semua keputusan kita itu jangan sampai lepas dari yang namanya asas ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya apa teman-teman sekalian, saya selalu memaknai begini, ketika saya sebagai pribadi ya berkegiatan sosial atau membantu sesama hanya dengan menggunakan yang namanya profesi advokat saja, tentu yang saya bantu itu hanya satu orang saja yang kita bantu. Oke? Tetapi kalau sudah menggunakan kekuatan atau ketetapan dalam bentuk politik atau ketetapan dalam bentuk bersama-sama, maka tentu keputusannya itu tidak mungkin hanya untuk kepentingan satu orang saja. Keputusannya pasti itu akan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat kita. Kalau di Bantul ya, di Kabupaten Bantul, kalau di DIY ya, seluruh kader-kader kita di DIY. Nah, jadi di Pemuda Pancasila, teman-teman sekalian, dalam konteks Pancasila menjadi panduan politik berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka semua keputusan-keputusan atau ya kalau dalam berorganisasi ketetapan organisasi tentang kegiatan organisasi yang akan dilakukan oleh Sapma misalnya, itu tidak boleh tentang sesuatu yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini contoh misalnya ya. Ini contoh saja, mudah-mudahan enggak lah, karena saya juga pernah muda waktu itu.
Misalnya Sapma bersepakat, ya kan, kita booking Bose misalnya, ya kan, kita booking Bose, ya kan, yang lain boleh masuk, kita saja PP misalnya. Lalu kemudian di dalam temanya adalah tentang sesuatu yang memang itu melanggar asas ketuhanan yang Maha Esa tadi. Ya hal-hal yang dilarang. Misalnya nyom saya udah misalnya kan, karena PP tidak bisa booking, tutup aja udah kan. Polisi sudah dikondisikan kita nyambung bareng bisa. Nah ini nggak boleh. Organisasi nggak boleh membuat satu keputusan bersama seperti itu dalam rangka untuk melanggar tentang ketuhanan. Nggak boleh. Ya, kalau kembali ke Pancasila tadi itu nggak boleh. Keputusan rapat meskipun itu dihasilkan dalam bentuk rapat, tapi kita bersepakat untuk melanggar hukum, melanggar nilai-nilai ketuhanan, ya. Atau mungkin, ayo anak-anak, gitu kan, mumpung masih muda, ya kita ke gunung apa namanya, yang tukar pasangan itu. Gunung Kemukus. Kemukus misalnya kan. Ayo kita bersama-sama ke sana touring, ya kan. Di sana nanti tujuan kita dalam rangka untuk di sana banyak wanita misalnya kan. Ya kan, kita tuker-tukeran misalnya, itu nggak boleh. Gitu. Ya. Nah ini kan belajar yang namanya keputusan. Jadi politik itu tentang keputusan. Politik itu tentang ketetapan. Ya. Lalu kemudian sama masih soal keputusan-keputusan, intinya jangan sampai kemudian semua keputusan politik, semua keputusan organisasi itu justru malah jauh dari yang namanya sila Pancasila. Orang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya contoh yang tidak beradab tuh misalnya ya. Ayolah biar PP punya nama misalnya kan, bukan anak muda nih ngapain cuma anak SMK saja yang pada tawuran misalnya. Ayo kita pakai PP misalnya kan, kita turun ke jalan ya, kita bawa saja ya kan, kita bikin kegaduhan di jalan misalnya. Itu keputusan politik karena disepakati bersama-sama, tapi itu nggak boleh gitu, ya kan? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah melanggar sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Menjadi manusia yang tidak adil terhadap lingkungannya, menjadi tidak adil buat seluruh lapisan masyarakat yang ada, dan menjadi manusia yang tidak beradab. Karena keputusan yang dibuat bersama-sama tadi itu tidak berlandaskan tentang tidak berkeadilan dan tidak beradab tadi. Ya, itu nggak boleh. Tapi poinnya teman-teman sekalian, bicara Pancasila sebagai panduan politik, yakni semua keputusan-keputusan yang tidak boleh melanggar tentang yang namanya Pancasila tadi. Lalu kemudian yang lain tentang persatuan ya Indonesia misalnya, sama, ya kan? Kita kok sama-sama PP, kemudian merasa itu MPC apaan tuh gitu kan? Kita di Sapma bos gitu kan? Nah udahlah itu bukan kawan kita tuh misalnya kan? Serbu aja itu mereka senang misal. Ya, karena merasa bahwa kita jangan sama, ya, kita nggak ngurusi lah struktural di MPC, PW misalnya kan, nggak boleh. Kenapa? Karena keputusan itu sudah jelas-jelas melanggar tentang persatuan tadi. Ya, jadi melalui kesempatan yang baik ini, mari meskipun kalian itu berada di Badan Otonom Pemuda Pancasila, ya, karena Badan Otonom tidak hanya Sapma, ya, masih ada banyak yang lain. Ada misalnya Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, ada Serikandi, kemudian ada Badan Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila misalnya. Kemudian ada Komando Inti Mahatidana yang namanya KOTI. Mereka adalah badan-badan otonom yang ada di PP, gitu. Nggak boleh kemudian karena merasa KOTI, apa kan gua KOTI misalnya kan, gua pasukan ya kan, gagah-gagah semua ya kan, kita gaji bantul cuma gitu-gitu aja misalnya kan, terus serbu ya nggak boleh. Karena apa? Dia sudah melanggar asas Pancasila yang ketiga tadi, tentang persatuan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari semua keputusan-keputusan di dalam kita berorganisasi ya kan itu menjadi bagian dari contoh kecil dari keputusan politik ya. Ketika membuat satu keputusan itu, buatlah keputusan yang memang tujuannya dalam rangka untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di kalian semuanya, termasuk menjadikan satu elemen di antara kita semuanya, dari jenjang MPC, PW, MPN sampai kepada Sapma dan segala macam. Kemudian
Saudaraku, adik-adikku semuanya yang saya hormati, silakan kembali ke soal kenapa kita harus berorganisasi pemuda Pancasila. Jadi saya mengajak karena kesempatan yang seluas-luasnya itu ada di kalian semuanya. Soal kepemimpinan yang akan datang, yakni tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, kalau aturan-aturan mainnya sudah diatur dalam perundang-undangan, dalam keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan Presiden dan segala macam, ya, tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, pilkada dilaksanakan dan segala macamnya. Semuanya tinggal dibaca saja. Tapi prinsipnya adalah dengan adanya diskusi kecil ini, mari tanamkan di dalam hati kita semuanya yang ada di sini. Ya, kami yang sudah terlanjur senior, kalian yang masih memiliki kesempatan yang sangat panjang. Saya cuma berharap suatu hari nanti satu di antara kalian atau bahkan mungkin semuanya di antara kalian ini menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin di kampungnya masing-masing, menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Ya, bangga kita. Ada Sapma yang lahir dari Sapma DIY gitu ya, mungkin ada yang dari Kalimantan, dari Riau, dari Lampung, dari Jawa, dari manapun lah, dari Timur ya, dari Sulawesi mungkin, ya kan? Connecting pemuda Pancasila itu sangat luar biasa, sehingga tidak salah kalau kemudian di antara kita semua menjadikan pemuda Pancasila ini sebagai sarana dalam rangka kita belajar berpolitik sebagaimana sila keempat. Enggak apa-apa, perdalam saja, perdalam betul, jadikan cita-cita betul bahwa suatu hari nanti saya pengen menjadi apa. Intinya apa? Jadi pemimpin. Kalau cuma jadi rakyat, tangan kita nggak akan pernah membawa manfaat secara publis. Tetapi kalau sudah menjadi pemimpin, maka tanda tangan kita ini akan menjadi manfaat. Kalau itu bermanfaat buat masyarakat, kami masyarakat Muslim meyakininya sebagai amal jariah, ya kan? Tetapi kalau ternyata itu keluar dari nilai-nilai ketuhanan, itu juga akan menjadi dosa jariah, ya kan? Nah, kita berada di PP, diajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi itu, ya semua keputusan berlandaskan ketuhanan, maka saya yakin semua keputusan-keputusannya pastilah keputusan yang baik. Karena itu kesempatan kalian menjadi pemimpin di semua jenjang di daerah kalian masing-masing itu sangat terbuka luas, dan kesempatan berorganisasi seperti ini dari sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang, jadikan PP yang memang luasannya sampai mencakup di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga ya. Nah, ini kesempatan bagi kita semuanya, kalian semuanya anak-anak muda, dalam rangka untuk apa? Belajar politik kepada senior-senior kita yang sudah lebih dulu duduk di perpolitikan. Mungkin yang ada di partai politik, mungkin yang ada di parlemen, mungkin yang ada di dinas, mungkin yang jadi bupati dan segala macamnya. Kesempatan kita untuk belajar, karena dengan belajar berkumpul dengan beliau-beliau itu sudah sangat memungkinkan. Sekali lagi, lingkungan di mana kita berada itu memungkinkan kita tuh menjadi seperti lingkungan. Kalau lingkungannya baik, kalau lingkungannya positif dalam konteks sila keempat adalah tentang perpolitikan atau tentang kepemimpinan, maka tidak menutup kemungkinan kalian akan punya mentor pemimpin dalam rangka untuk fight secara politik, ya kan? Menjadikan pemuda Pancasila sebagai gerbong, ya, sebagai gerbong untuk supaya memang cita-cita itu bisa terwujudkan suatu hari. Lalu yang terakhir, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, masih tentang sila Pancasila yang kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan lupa ketika kalian, kita semuanya sudah menjadi pemimpin, maka tugas kita yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana menjadikan pangkat derajat kepemimpinan kita itu betul-betul melahirkan satu keputusan politik yang bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya memikirkan gerbongnya sendiri, tidak memikirkan partainya sendiri kalau dalam konteks partai ya, tidak memikirkan keluarganya sendiri dan segala macam. Kalau sudah menjadi pemimpin, yang harus dipikirkan adalah semua keputusan politiknya itu haruslah menjadi keputusan yang tujuannya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini kalau di Pancasila, seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak,
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi motivasi dalam rangka untuk kalian anak-anak Sapma ini bersemangat untuk membesarkan pemuda Pancasila di DIY. Ya, terus yang lain yang masih soal Sapma, karena juga di Bantul itu ya banyak kampus, nggak apa-apa, silakan diskusi dengan MPC kira-kira peluang kampus mana yang bisa dimasuki dalam rangka untuk melahirkan kader-kader pemuda Pancasila di kampus-kampus itu untuk ditarik sebagai Sapma. Diskusi aja karena menurut saya kalau hanya menggunakan jaringan Sapma itu sendiri sulit kalau tidak karena pertemanan. Kalian bisa berada di sini karena pertemanan, bukan karena lintas organisasi, bukan karena lintas kampus. Nah, kami karena memang ada di MPC, di Bantul terutama, ya insya Allah ketika misalnya memang ketua izin pengen mengembangkan komisariat di kampus mana misalnya, nah kita ini kan bisa beraudiensi mengantarkan kalian untuk bisa duduk bersama-sama dengan rektor atau dekan atau siapapun yang ada di kampus. Yang terakhir teman-teman sekalian, mari jadikan semangat. Alhamdulillah belum lama ini kami MPC Bantul sudah duduk sejajar satu bangku dengan rektor Stipram, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Kebetulan Masjid Stipram itu yang selama ini status wakaf masjidnya atau status tanahnya belum jelas, ya, diwakafkan tapi tidak ada akad, tidak ada berita acara dan segala macam karena kendala ini dan itu. Tapi alhamdulillah Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul telah menyelesaikan perwakafan tentang Masjid Kampus Stipram, dari pengurusan peralihan balik namanya sampai pada akad serah terima wakaf, itu semuanya dilaksanakan di hadapan kita Pemuda Pancasila. Kalau kita semua. Jadi itulah kenapa saya bilang teman-teman sekalian, Sapma kalau memang pengen membangun komisariat, terutama di Bantul misalnya, silahkan jadikan kami ini, ya, senior-senior kalian ini yang ada di MPC dalam rangka untuk menjadi sarana penyambung komunikasi. Ini sekedar contoh saja, kan ada slide ya. Ini prosesi penyerahan perwakafan di Stipram kemarin. Sertifikat wakaf ya. Kemudian ini akadnya ya, sama kayak orang nikah, ya kan? Jadi yang pemilik tanah ya kan berakad menyerahkan bla bla bla, disaksikan oleh seluruh muspika, disaksikan oleh unsur KUA dan segala macam. Semuanya ada di sini. Ya. Dan insya Allah ini hanya Bantul. Kurang lebih Bantul. Oke. Ya. Jadi banyaklah ini para muspikanya ini dari unsur Bupati, dari unsur Paneu dan segala macam. Ya, kemudian potong tumpeng, ya alhamdulillah ketua MPC yang mendapatkan tumpengnya kira-kira begitu kan dari kampus gitu. Kira-kira begitu. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita di Bantul sekali lagi yang memang ajaran pokoknya adalah dari 5 sila Pancasila. Itu saja aku adik-adikku semuanya ya. Kemudian selamat atas mantan ketua Sapma Provinsi DIY ya, yang saat ini sudah menjadi sekretaris wilayah Majelis Pembinaan Wilayah Pemuda Pancasila dari Indonesia. Ya, jadi ketua kalian sudah menjadi sekretaris DIY. Ya, menurut kemungkinan suatu hari nanti juga mungkin seperti ketua Pamor nanti juga bisa berada di jajaran MPC ketika sudah dewasa. Kalian juga semuanya sama. Maka sekali lagi jangan pernah merasa bahwa Sapma itu terpotong. Sapma itu tidak terhubung dengan struktur inti Pemuda Pancasila. Kalian adalah kader-kader generasi penerus yang suatu hari nanti ilmu yang kalian terima di Sapma ini akan diaplikasikan di dalam menjalankan organisasi di setingkat MPC, PAC dan segala macam. Karena apa? Kalian beruntung sudah belajar tentang Pemuda Pancasila sejak dari muda. Kalau kami ini, ya kan, belum lama langsung dikasih amanah menjadi ketua MPC. Repot banget, berat banget. Tapi sekali lagi karena semangat Pancasila tadi itu, alhamdulillah
Bantul saat ini insya Allah kalau tidak salah katanya loh ya, kata teman-teman MPC yang di luar sana, Bantul saat ini menjadi barometer tentang bagaimana sebuah MPC dilaksanakan katanya begitu. Oke, saja ada ibu sekalian, sekali lagi pokoknya kalau ada yang kok berbeda ya dengan pemahaman saya di kampus misalnya ya, pokoknya saya mohon maaf lah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya sudah lama sekali tidak pernah berdiskusi seperti ini, kecuali cuma berdebat soal salah dan benarnya sebuah persoalan hukum, ya. Tapi kalau sudah bicara Pancasila, alhamdulillah berkat saya berada di Pemuda Pancasila, saya sedikit banyak tahu tentang Pancasila itu sendiri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali layar terkembang, sekali